Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Setelah kejadian di Tegal, di Talang itu, saya jadi ingat cara-cara pola gerakan mereka itu mirip dengan PKI. Mirip dengan PKI. Kamu kira PKI itu tidak kenal agama? Kenal, kata siapa tidak. Baru di beberapa orangnya tidak kenal. Tetapi banyak sekali yang tahu agama. Agama mereka apa? Ya agama Islam. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, macam-macam lah. Kamu kira kalau PKI itu pasti benci Tuhan, ateis, tidak beragama? Kata siapa? Bapak saya tuh saksi, dulu sering menonton orang tuh disembelihi. Zaman PKI dulu. Mereka tuh ada yang mau takbir dulu, belum ditembak lah ya, belum dieksekusi. Ada yang ditembak nggak apa-apa, lalu akhirnya disembelih, mati-mati juga. Bahkan ada yang nggak mau ditembak, pokoknya dia melompat ke lubang. Lalu setelah sampai lubang baru boleh dieksekusi juga ada. Dan yang saya tanya, apakah mereka itu beragama Islam? Jawaban bapak saya, iya, agamanya Islam. Wong mereka takbir, mereka yang bersolawat, yang diam juga ada. Dan kalau dari kisah-kisah masa lampau di sejarah saat terjadi benturan antara orang NU dengan PKI, ya seperti itu. Saat pengajian mereka berusaha merangsek ke depan, nggak terus tuh. Tidak ada satupun kan orang-orang PWI merangsek ke depan mengganggu pengajian, ada nggak? Nggak ada. Tapi mungkin mereka juga terjadi toh. Ya logika orang ini loh susah untuk mencerna. Sebenarnya siapa toh orang-orang PKI zaman dulu itu? Kalau kita mau belajar sejarah jelas kok. Tokoh-tokohnya juga jelas. Dan yang harus diketahui loh ya, mereka itu nanti akan berusaha membenturkan entah itu elemen lain dalam artian ormas, bahkan bisa juga perguruan silat. Hati-hati, mereka saat ini tuh berusaha mendekati orang-orang dari perguruan silat, dari ormas dan lain sebagainya. Ormas ini kan tidak semuanya kenal PWI. Ormas ini kan tidak semuanya tahu gerakan PWI itu apa. Begitu juga perguruan silat. Dan yang harus disadari, harusnya tidak diperbolehkan paham di area Jateng Jatim itu sebagai tanah persinggungan, tempat pertarungan. Harusnya tidak di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Dihindari. Ya kalau bisa ya dikikis gitu, agar mereka tidak bisa action di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Ya harusnya paling tidak di daerah sana, nah, di daerah barat itu. Karena memang tempatnya di sana. Bahkan orang-orang yang di belakang aksi layar juga dari sana kok ada kok. Harusnya orang-orang PWI itu mendekati, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh perguruan silat, dengan ormas yang ada di Jateng dan Jatim itu harus. Untuk sebagian besar orang PWI juga yang dari PSHT, ada yang dari Banser, Pakar Nusa dan lain sebagainya. Semuanya itu ibaratnya apa toh, satu leluhur. Dengan mereka tuh siapa? Mereka bukan leluhur orang Indonesia. Mereka punya leluhur sendiri di sana yang disanjung-sanjung terus. Karena mereka sadar mereka di daerah Jateng, Jatim itu gak punya pasukan sesungguhnya. Yang ada ya orang-orang bayaran, orang-orang yang dibodohin itu saja. Mereka tuh kecil. Cuman mereka berisik. Dan mereka itu ya sok berani ya karena kena doktrin. Bahkan bukan yang bayaran. Pula balik di sisi logika. Itu saja. Ini ada pernyataan dari Kiai Alawi Al-Bantani. Bagus nih. Masuk akalnya. Wow, masuk akal jelas. Ini dia videonya. Beliau Kiai Haji Nurul Alam Al-Bantani menjadi referensi kuat dalam polemik nasab karena bisa membongkar di bidang Rijalul Hadis. Ya, kita sekarang mumpung lagi ketemu, kita akan sama-sama belajar, mendapatkan pencerahan
bagi yang belum sempat menonton ya di channel YouTube. Sekarang kita ngobrol santai aja, ngopi. Lanjut Pak, ngobrol ringan we dalam hal pergerakan ini, bagaimana menyelamatkan umat dan bangsa dari perebutan yang tidak senonoh dari klan Balawi. Tidak senonoh. Ya tuh, tidak ada sangkut paut dalam hal kemerdekaan, tiba-tiba mengaku bahwa mereka terlibat dalam kemerdekaan, sedangkan dalam versi sejarah sudah nyata-nyata anteknya Belanda. So, ulama-ulama banyak ditangkap, serta 285 ulama di Banten ditangkap, ada yang digantung, dibuang, tiba-tiba jadi pahlawan. Bagaimana ceritanya? Aduh, NU dirubah, merah putih diklaim, burung Garuda lambang negara diklaim. Bagaimana bisa diterima sama masyarakat? Tapi kan kita dulu bisa menerima apa? Karena nggak tahu ya. Orang lagi sibuk Sumpah Pemuda, mereka malah sibuk urusan apa dan perebutan antara Ara Irsan dengan Robito. Tiba-tiba jadi pahlawan. Bagaimana itu ceritanya? Harus mundur dulu ke belakang, waktu zaman Snook Korgronya nyantri di Mekah dan Madinah. Itu teh nyantri asli atau pula-pula nyantri, Pak? Nyantri asli, kan pura-pura jadi orang Islam gitu. Oh. Jadi kan Snook Korgronya itu kan punya rekanan yang disebut dengan Master Hamper. Ya, Master Hamper itu kan sejaman. Pas itu teh dengan si Snook Korgronya. Master Hamper memang bertujuan sekarang menghancurkan Islam di Mekah, di Madinah, intinya nama Islam di Jazirah Arab. Ya, Snook Korgronya untuk menghancurkan Islam di daerah Asia Tenggara, wabil khusus di Nusantara. Sekitar tahun 1836, setelah selesai Snook Korgronya mendapatkan berbagai informasi tentang kelemahan Islam dari berbagai negara, wabil khusus penduduk Muslim di Nusantara, dipanggil tak ku Ratu Wilhelmina teh. Hei Snook, meureun kitu kata si Ratu Wilhelmina teh. Hasilnya bagaimana? Satu, bahwa Muslim di Nusantara mereka itu adalah orang yang inferior. Maksudnya inferior? Untuk yang awam nggak tahu Pak inferior. Bahasa-bahasa intelek. Inferior itu mereka itu jadi memiliki perasaan atau pribadi mereka itu lebih rendah dibandingkan negara yang lain. Wabil khusus apabila berhadapan dengan orang-orang Arab. Terbukti betapa banyak orang-orang Nusantara yang jauh lebih pintar dibandingkan sekarang ulama-ulama yang berada di Mekah dan Madinah, tapi mereka tidak pernah mau untuk mengimami mereka di Masjidil Haram. Secara keilmuan lebih pintar. Ini bukti merasa bahwa bangsa Arab itu lebih tinggi derajatnya, lebih mulia. Yang kedua, bahwa Muslim Indonesia itu paling taluk dengan orang-orang Arab, dan mereka adalah keturunan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kata Ratu Wilhelmina. Terus bagaimana selanjutnya? Kita akan branding, kita akan buat orang-orang Arab yang bukan zuriat Nabi, kita anggap, kita branding mereka yaitu sebagai zuriat Nabi, untuk melemahkan mental penduduk Muslim bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu tidak bisa dihadapi dengan senjata, Ibu Ratu. Nah, bahasa orang mah gitu. Mereka sudah terbiasa berperang. Ratusan tahun yang lalu sudah biasa berperang, dan tidak ada satupun yang akan mampu bisa menggoyangkan, mengalahkan semangat tempur mereka. Jadi jangan bertempur secara menggunakan kekuatan militer. Kita akan bertempur menggunakan kekuatan agama. Jadi dimanipulasi agama. 1836, 1838, akhirnya diturunkan imigran-imigran dari Yaman yang sudah di branding sebagai zuriah Nabi. Kan kebayang begitu turun ayeuna di Jakarta disambut, wah zuriah Nabi, padahal zuriah Nabi palsu. Itu dari awal pertama sudah dimulai di branding seperti itu. Berlanjutlah kemudian diangkat sekarang siapa itu yang namanya Utsman bin Yahya atau siapa teteh? Kakeknya Lutfi bin Yahya. Jadi seorang mufti
Tujuannya tidak lain hanya untuk menempatkan bahwa zuriyah Nabi itu di atas sekarang para kiai-kiai, para ulama Nusantara asli. Kemudian diberikan gelar Habib sebagai legalitas bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal dari dulu sampai sekarang itu nggak ada penyebutan zuriyah Nabi dengan kalimat Habib. Ya. Kalau kita mau sedikit belajar sejarah dengan baik dan benar, dengan menyebut sekarang Habib itu membuktikan mereka itu sebetulnya bukanlah zuriyah Nabi. Karena zuriyah Nabi itu hanya dua, Sayyid dan Syarif. Tidak ada, itu tidak pernah dipanggil dengan kalimat Habib. Sekarang karena sudah terdesak, tiba-tiba yang asalnya Habib berubah namanya jadi Sayyid, jadi Syarif. Kan kelihatan tambah palsunya itu, tambah palsu. Jadi malu sekarang dengan titel Habib dan jadi Sayyid. Jadi bahwa gerakan Habibisasi di Indonesia ini jelas-jelas adalah sebuah gerakan politik luar biasa yang memang dibangun oleh kolonialisme Belanda waktu itu. Belanda memang sudah hengkang, tapi mitranya Masih ada dan berketerusan ingin menguasai mental, menguasai intelektual bangsa Nusantara, dan mereka itu merasa menjadi ras paling tinggi, paling mulia di bawah bangsa Eropa. Karena itu, karena bentuk penjajahan tidak ada kata lain kecuali kita memang harus melawan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Ini adalah bangsa kita, negeri kita. Kita bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi kita juga raja-raja kecil di negeri kita sendiri. Sepakat. Karena itu, ya kita harus terus memberikan edukasi pada masyarakat betapa berbahayanya mitra Belanda yang bernama Ba'alawi ini. Kan ada katanya Ba'alawi yang soleh. Kalau yang soleh coba ngomong, saya pengen tahu yang mana yang soleh deh. Ya. Ini Ba'alawi ada katanya yang berilmu, siapa yang berilmunya? Saya pengen tahu namanya siapa. Tantangan itu, ayo pada muncul. Sebut. Siapa? Habib mana yang berilmu? Ya. Dan yang jujur. Yang soleh yang mana? Sekarang ada orang soleh, Habib soleh, tapi nggak mau speak up, nggak mau ngomong, itu sama aja. Ya. Jadi jangan salahkan sekarang masyarakat apabila menilai ada beberapa orang tokoh Habib yang dianggap soleh, tapi mereka masih berada dalam gerombolan mereka. Iya, berarti itu mah fahuwa biqaumin, sama satu kaum, satu komunitas, satu gerakan, gak ada bedanya itu. Untuk membedakan mana sekarang habaib sekarang yang betul-betul pro NKRI, pro Nahdlatul Ulama, pro Wali Songo, yang ngomong. Selama nggak ngomong ya kita akan mengikuti pola pemikiran mereka, bahwa mereka tetap mereka ini adalah bentuk dari kooptasi budaya Yamanisasi. Ini bentuk-bentuk produk-produk yang memang diciptakan oleh penjajah Belanda waktu itu. Hanya saja karena rakyat Indonesia ini kan termasuk para kiai-kiainya kan jalma kadolnya, malas maca. Jadi perintah Al-Quran baca, ikro, ya baca tuh kiai. Ya, baca. Nanti ada orang, masa katanya sekelas abah kudu sekumpul. Kemudian saya Nawawi Al-Bantani, saya Khalil Bangkalan Madura, Syahim Asy'ari, mereka sudah mengisbat. Kalau nggak paham kalimat mengisbat, jangan sekarang ngomong. Mengabarkan sesuatu itu tidak sama dengan menetapkan sesuatu. Menetapkan itu namanya isbat. Tidak setiap orang yang berkata itu akan menetapkan, itu nggak sama. Ya. Satu, yang kedua, ilmu nasab ini ilmu apa? Ilmu zohir. Fikih gitu. Kalau ilmu zohir bahas dengan ilmu zohir. Jangan begini. Masa sekarang para ulama kita yang dulu ini kita melakukan ketajaman mata batin. Ini mata batin ini urusan lahir, urusan batin, urusan hati, urusan kasab. Ilmu nasab bukan bab kasab. Kalau kasab itu berarti bab makrifat. Nggak nyambung. Ilmu matematika, ilmu nasab, ilmu IPA, fisika, kimia itu ilmu pasti. Tidak bisa dibahas dengan ilmu batin. Tidak bisa dibahas dengan ilmu hati. Tidak bisa dibahas dengan ilmu mukasyafah. Ternyambung. Jadi jangan sambung bawa golok ada gitu mah. Ternyambung cabok. Jadi maksudnya kiai rada pintar lah sedikit ya kalau berargumentasi. Ini ilmunya ilmu zahir, ini bukan ilmu batin. Ilmu kasab dengan ilmu kasab lagi. Ilmu batin dengan ilmu batin lagi. Ilmu pasti dengan ilmu pasti lagi. Kita bahas head to head gitu. Apple. Jadi kebenaran itu bukan karena sekarang dilihat dari ini usianya sudah sepuh, bukan. Dilihat kebenaran ini karena mereka punya 1.000, 2.000, 10.000 santri, bukan.
Mungkin dalam bab yang lain mereka benar, tapi khusus dalam bab ini mereka salah dan kita katakan mereka salah, titik. Ini riset kita, ini data kita. Silakan bantah riset dengan riset. Jangan sekarang riset dengan fatwa. Riset yang segini lengkapnya dibantah sekarang dengan bab zon. Nyambung. Dengan bab husnudon. Husnudon bila hujah bahwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah, tanpa bukti otentik itu batil. Jadi siapapun ya batil. Jadi sekali lagi, mari kita sekarang membangun kewarasan di tengah masyarakat dengan edukasi yang baik. Tidak perlu malu kalau memang tidak bersambung kepada Nabi Muhammad. Ya, oh ternyata ini bersambungnya pada kaum Samud sama kaum Ad, ya biarinlah. Tapi kan boleh sekarang anak cucunya kaum Samud, kaum Ad juga soleh, bisa. Jadi jangan salah terus netre ngotot terus, jangan kayak begitu, jelek. Ya. Nah, ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaan gini, ini mewakili sahabat karena ada yang masuk di kolom komentar. Selama ini kita ditipu bahwa PKI yang ada di Indonesia dulu teh dari Tiongkok atau Cina. Tapi kenapa ternyata justru dedengkot-dedengkotnya itu semuanya dari Balawi? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya itu, apakah benar sesuai yang ada di kolom komentar itu, bahwa yang dulu dibawa Belanda ke Indonesia dari Yaman itu, yang disebut Hadromi, ya, banyak yang ateis, betul? Ya kalau Bapak Kiai sudah mendapatkan informasi data tersebut, boleh dijawab. Kalau tidak, ya mungkin boleh nanti di akhir. Boleh jawab dulu yang pertama, Pak. Yaman itu, wabil khusus Yaman Selatan itu salah satu negara yang memang pada abad 18-19 satu-satunya negara di Asia, Jazirah Arab juga ya, termasuk Jazirah Arab yang memang berbasis kekuatan komunis. Itu Yaman Selatan. Dan yang diimpor imigran Yaman itu oleh VOC ke Indonesia itu ya dari Yaman Selatan, bukan Yaman Utara. Jadi ini mereka mengimpor sekarang orang-orang yang di branding imigran-imigran Yaman sekarang dari Yaman Selatan sebagai zuriat Nabi, plus sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang sudah membawa ideologi komunisme ke dalam negara Indonesia. Jadi Indonesia ini digempur oleh dua kekuatan besar, oleh dua ideologi hadromisme dan ideologi sekarang komunisme. Sekarang mengatasnamakan, mereka ribut komunis. Lah komunis itu datangnya pas kan dari Yaman Selatan. Ya, DNID dari mana itu? Yaman Selatan. Musa dari mana? Yaman Selatan. Semua itu dari Yaman Selatan. Pendidikannya kemudian sebelum pendidikan mereka sudah dibawa dulu ke Uni Soviet dulu. Ya. Setelah lulus, setelah DNID sekitar kurang lebih 20 tahun, baru diturunkan ke Indonesia. Nah, ini jarang ada yang dibahas. Sekarang DNID memberontak kepada pemerintah yang sah itu membawa siapa? Dengan siapa? Kalimatnya. Dengan Muhyiddinnya kalimatnya itu. Jadi Muhyiddin zaman DNID, zaman Musa adalah mereka adalah orang-orang yang memang menghabisi para kiai-kiai atau ulama, menghabisi masyarakat Indonesia yang sudah menjaga ideologi Pancasila dan Islam Nusantara. Ini sejarah Muhyiddin, ini sejarah blacklist ini. Zaman dulu, zaman komunis. Makanya hati-hati. Sekarang kalimatnya keluar lagi Muhyiddin. Kalau saya mah sudah tahu sejarahnya Muhyiddin dari dulu seperti apa. Jadi jangan sampai Muhyiddin yang sekarang ini bangga disebut. Bangga. Ya, karena DNID juga punya Muhyiddin PKI dulu. Musa juga Muhyiddin PKI sama itu. Pertanyaannya, kalau Anda sekarang Muhyiddin PKI bukan? Kan Anda sendiri yang jawab sekarang. Silakan jawab. Anda Muhyiddin PKI bukan? Oh, bukan. Kalau sama kita mah Muhyiddin Ba'lawi. Kalau Ba'lawi dari negara mana? Yaman Selatan. Memproduksi ideologi komunis. Hati-hati lur. Ya. Kita bicara sejarah. Kita pakai data. Kita nggak pakai asal ngomong. Itu. Jadi kalau sekarang rame-rame ini PKI, antek-antek PKI, jangan-jangan ya, orang-orang Ba'lawi sendiri nih yang bawa PKI ke Indonesia ini sebetulnya. Ya. Maling teriak maling ya. Maling teriak maling, bangsat teriak bangsat ya. Rampok teriak rampok. Oh, udah bingung atuh Pak. Bingungnya begini, di saat memframing mereka menolak PKI,
Di saat itu juga bendera PKI kok pada ada, mereka pada bawa. Itu di mana dia produksinya kok ada gitu. Ngerampasnya di mana? Pasti kan bikin sendiri. Punya toko sablon sendiri, nyablon sendiri, bakar sendiri, ribut sendiri. Aduh. Kampungan gitu lah. Jadi ya saya juga sebagai mantan Muhibin tertipu juga. Ya tapi alhamdulillah lah. Para jenderal dari Densus 88, BNPT, dari Kemenhan, dari BIN semua sudah lebih mengerucut, lebih kuat lagi. Termasuk informasi yang sampaikan kepada beberapa kiai juga, dilengkapi dengan berbagai fakta. Bahkan saya dalam buku yang saya itu kan sekarang tuh kita membawakan ada 40 lebih fakta yang selama ini mungkin jarang disampaikan. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan dalam bedah buku, baik sekarang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, kita akan sampaikan nanti beberapa 40 fakta lebih lah ya yang kita sampaikan bahwa ini kejadian yang terjadi. Namanya fakta ini bukan narasi tapi fakta. Jadi nanti aja lah, tunggu aja nanti live videonya langsung nanti di panggung, biar seru lah ya. Itu yang penting bahwa kita sama-sama menjaga NKRI dari kekuatan asing, wabil khusus dari kekuatan imigran Yaman. Kita bela Pancasila sekuat tenaga, karena walaupun bagaimana adinu bila Pancasila kal jasadi bila ruh, bahwa beragama tanpa berpancasila seperti jasad tanpa memiliki ruh. Di Indonesia ini orang boleh lah agamanya apa aja silakan, tapi wajib berpancasila gitu. Makanya jadi pertanyaan besar orang-orang sekarang, orang-orang kok berani sekarang bikin makam palsu. Kalau orang-orang beriman tuh nggak mungkin berani bikin makam palsu itu, nggak mungkin. Orang yang berpancasila tuh nggak mungkin akan merubah sekarang sejarah NKRI, sejarah NU, itu mustahil. Ini kan salah satu orang-orang yang tidak berpancasila kan ke sana arahnya. Tapi di satu sisi mereka sering bikin acara kebangsaan. Ya berkamuflase. Seperti orang sekarang yang paling Pancasila, kelakuannya padahal bertentangan dengan Pancasila. Ya. Itu Pak yang kedua itu. Apakah benar tidak semuanya Islam saat itu yang waktu dibawa Belanda ke sini, VOC ke sini dari Yaman? Banyak yang ateis itu, apakah benar? Tidak Islam semua? Ya kan sudah bilang tadi kan banyak yang dibawa dari imigran lama orang-orang komunis. Orang-orang bukan orang-orang muslim. Jadi itu muslim abangan, orang-orang komunis, ya mungkin orang-orang ateis yang memang langsung didatangkan oleh penjajah Hindia Belanda untuk memang merusak kebudayaan dakwah Islam Nusantara yang memang waktu itu sedang gencar-gencarnya disampaikan melalui perjuangan para syuhada kita melawan penjajah Belanda. Jadi betul gitu, bahwa itu adalah orang-orang ateis, orang-orang komunis plus orang-orang Islam abangan yang memang sudah didoktrin sedemikian rupa agar menjadi mitra utama Belanda. Ya. Menjadi mitra ulama itu. Siapa si Utsman bin Yahya itu kan? Ya. Makanya disematkan gelar pahlawan. Pahlawan dari pemerintah Hindia Belanda, bukan sekarang pahlawan nasional. Gitu. Jadi mereka itu jelas-jelas pengkhianat. Mereka itu sama-sama. Jadi kita boleh bahwa Utsman Yahya adalah penjajah kolonial saja, kita sebut begitu. Ya. Gitu. Nah kan sekarang tugasnya kan anak cucunya nih sebetulnya membersihkan nama kakeknya. Kita belum pernah dengar tuh ada haul Utsman bin Yahya gitu. Belum ada. Mungkin ada yang minat, boleh silakan. Ya, haul Den Aidit, haul Muso, ya, keren itu, sok ayakeun beb. Cari cing wae maneh teh atulah. Pertanyaan ketiga, sahabat semakin panas ini. Kalau darah pejuang seperti ini Pak, betul saya mengutip perkataannya Abah Setu, jika leluhur kita ini adalah pejuang-pejuang NKRI, niscaya keturunannya pun akan menjadi pejuang NKRI. Berarti tanda kutip yang sekarang membela penjajah. Jangan pakai tanda kutip, anak penjajah begitu. Nah, terlalu sadis itu Pak. Karunya, kantong karunyanya. Tong. Ya tinggal buktikan sekarang. Oh itu Kiai Alawi katanya biasa pakai data, ini pakai zone atau gampang. Kalau saya dianggap pakai zone, tinggal buktikan. Zone saya salah dengan data yang Anda miliki, kan gampang sebetulnya. Sok buktikan bahwa kalian bukan anak-anak penjajah, itu aja. Bukan anak-anak pengkhianat. Gampang kok, buktikan datanya. Agar zone saya kalah oleh data yang Anda miliki. Gampang kok. Nah, pertanyaan ketiga.
Pak Kiai. Panditi lo biar opat berarti ayeuna. Belum. Ini pertanyaan yang ketiga. Dari klan Baklawi di Indonesia ini memframing dan membranding mewali-walikan yang sebetulnya wallahu a'lam wali atau bukannya. Ini tujuan rahasia di balik itu semuanya ada apa nih? Sahabat, ini semuanya warga negara Indonesia harus tahu. Ada apa nih rahasia di balik pergerakan mereka mewali-walikan? Ada tujuannya apa itu di balik itu semuanya, Pak? Tujuan mereka itu sebenarnya ingin menggeser otoritas para wali songo di bumi Nusantara. Mereka tahu tentang kebesaran, kemuliaan, keagungan para wali songo. Dan untuk mengalahkan mereka harus diciptakan wali-wali yang baru. Ya inilah dengan wali-wali Tarim, wali-wali Hadramaut, wali-wali Baklawi. Wah ini wali kan begitu. Yang sampai sekarang tidak pernah terbukti, tidak pernah terkonfirmasi dan terverifikasi, kecuali semuanya hanya halusinasi. Jadi ingin menggeser otoritas wali songo. Intinya ingin menguasai alam pemikiran warga-warga Nahdlatul Ulama agar mereka berpindah ke lain hati, berpindah kepada Baklawi dan menjadi muhibinnya. Muhibin ini adalah sebuah senjata yang mereka pergunakan untuk melawan orang-orang pribumi asli Nusantara. Ini sejarahnya. Jadi hati-hati. Jadi jangan di framing sekarang, wah ini pribumi sama pribumi lagi, perang ini nanti. Ya biarin. Bangsa Indonesia kan dari dulu sudah biasa, pribumi sama pribumi perang. Kita kalau bicara sejarah, kan begitu. Yang penting mah tong eleh gitu guys. Yang kita perjuangkan itu bukan nasab, bukan. Tapi kehormatan, harkat derajat negara kesatuan Republik Indonesia. Ideologi Pancasila dan Islam Nusantara, termasuk Islam yang telah diwariskan oleh para wali songo kepada kita. Dan ini yang perlu kita jaga semua. Jadi tidak penting namanya kalau buat saya. Sekarang mau yang namanya PWI, mau yang namanya Garda Wali Songo Nusantara, Laskar Nusantara, Laskar Alap-Alap Mataram, Benteng Mataram, semuanya tujuannya sama. Ingin membela kehormatan NKRI, Pancasila, dan Islam, warisan Wali Songo. Itu aja sebetulnya. Jadi dimanapun berjuang boleh, tidak mesti di PWI juga Pak ya? Oh iya, harus banyak. Partai juga banyak, karena tidak mungkin satu partai sekarang bisa mewakili seluruh Indonesia. Jadi kalau saya berharap sangat banyak ormas-ormas yang lain yang senafas seirama seperti PWI. Insya Allah kedepannya saya juga dengar bahwa Garda Wali Songo Nusantara ini sudah mempersiapkan diri untuk membuat sebuah kejutan hebat. Ya kan begitu. Setuju kalau saya mah. Kita mah nggak ada masalah. Sesama anak bangsa harus sama-sama ya sudu badum ala ba'din. Jadi harus sama-sama saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Siapapun. Ini bukan masalah rebutan lapak, enggak. Ini masalah bangsa kita, negara kita. Kalau bukan sekarang kita yang membela, mau siapa lagi? Itu pada intinya. Dan terima kasih ucapkan kepada para mujahid medsos yang luar biasa sudah ikut memberikan masukan, kontribusi.